الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي هدى الناس إلى حياة طيبة في الدنيا والآخرة بالشريعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسlimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sampai detik ini wabah corona masih menjadi pandemi di seluruh dunia dan juga termasuk negara kita Indonesia. Adapun mengenai musibah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada sebuah musibah, sebuah bencana yang terjadi di muka bumi atau yang terjadi atas dirimu kecuali itu telah diketahui Allah sebelum terjadinya. Inna ala dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal demikian bagi Allah sangat mudah. Kenapa? Allah yaitu alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengerti, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Alladzina ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang akan terjadi di hadapan kita dan apa yang telah berlalu di belakang kita. Kenapa hal ini diinformasikan kepada manusia? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak terlalu bersusah hati ketika musibah itu datang, dan tidak terlalu menyombongkan diri ketika datang kepada kamu berbagai macam nikmat-nikmat, keberhasilan, sukses dan sebagainya. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Adapun analisa munculnya COVID-19 atau virus corona ini bermacam-macam. Sejak awal munculnya di Wuhan, ada analisa bahwa virus corona muncul karena pola makan yang haram, pola makan binatang-binatang yang tidak laik dimakan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, makanlah makanan yang di bumi yang halal dan yang baik. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Artinya hawa nafsu mengkonsumsi berbagai macam makanan yang haram-haram, ini adalah anjuran syaitan. Dan syaitan itu pasti akan menyebabkan berbagai macam musibah bagi manusia, bagi orang-orang beriman. Yang kedua dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fayahila 'alaikumul ghadabi. Wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Shadaqallahul azim. Makanlah makanan yang baik yang aku rizkikan kepada kamu. Dan jangan kamu menantang azabku. Barang siapa yang menantang menghalalkan azabku, maka dia akan binasa. Ini analisa mengenai penyebab munculnya COVID. Ada juga yang menganalisa bahwa ini adalah yang bernama konspirasi global politik dagang. Ada juga yang menganalisa ini politik genosida atau pembantaian manusia. Karena dulu tahun 80-an ada satu isu dari Zionis Yahudi yang mengatakan bahwa manusia sekarang ini terlalu banyak. Idealnya manusia itu 500 juta saja. Karena energi, air, makanan itu semakin hari semakin terbatas. Oleh karena itu perlu diadakan genosida dengan cara menyebarkan virus sebagai senjata biologi. Wallahu a'lam bishawab. Apapun analisa-analisa itu, yang pasti bahwa musibah ini di mata Allah SWT hanya ada 3 motivasi saja. Boleh jadi ujian. Seandainya satu kaum, satu bangsa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, tiba-tiba mendapat musibah, mendapat bencana, ini hanya ujian saja untuk mengangkat derajat bangsa itu ke tempat yang lebih tinggi di dunia maupun di akhirat. Bisa juga berupa peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak bencana-bencana di daratan dan di lautan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Kemudian bencana itu ditimpakan agar manusia sadar kembali ke jalan yang benar. Misalnya contoh, kenapa banjir datang? Salah satu faktor penyebabnya adalah kita tidak menjaga ekosistem. Misalnya yang namanya penggundulan hutan tidak di-follow up dengan reboisasi, tidak ditindaklanjuti dengan penanaman ulang, kemudian membuang sampah sembarangan, kemudian ranah-ranah tanah-tanah tempat penyerapan dibangun menjadi tempat-tempat kediaman. Akhirnya ketika hujan datang, maka terjadilah banjir. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Begitu juga kerusakan di lautan. Berbagai macam bencana di lautan telah kita dengar. Ikan-ikan mati karena makan plastik-plastik yang telah berpuluh-puluh tahun banyak menimbun dasar-dasar lautan yang kemudian ini dikonsumsi oleh ikan. Dan yang ketiga, boleh jadi ini hukuman bagi sebuah bangsa atau seseorang atau satu komunitas yang sama sekali mengabaikan perintah Allah, mengecilkan Allah SWT. Kalau datang bencana, ini adalah adab. Sebagaimana firman Allah SWT, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafattahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk sebuah bangsa beriman, bertakwa kepada Allah SWT, maka akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, maka akan aku azab mereka akibat perbuatan mereka. Ada juga firman Allah yang berbunyi, yang merupakan istidraj, yaitu azab yang ditunda, kesuksesan yang diulur-ulur. Sebagaimana firman Allah SWT,
falamma nasu ma dhukiru bih fattahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mubtalisun. Sadaqallahul azim. Ketika mereka telah mengabaikan peringatan-peringatanku, ketika mereka telah melupakan peringatan-peringatanku, banjir telah didatangkan, gempa bumi telah didatangkan, tsunami telah didatangkan, gunung meletus telah didatangkan. Namun kalau sebuah bangsa mengabaikan peringatan-peringatan ini, maka fa'akhadnahum baghtatan, akan aku azab mereka dengan tiba-tiba sehingga mereka kalang kabut. Wallahu a'lam bissawab. Adapun mengenai ujian, seandainya seseorang atau sebuah bangsa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hanyalah ujian saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja setelah mereka mengatakan aku beriman sebelum mereka aku uji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya orang-orang terdahulu pun telah aku uji agar aku tahu, dan Allah memang Maha tahu siapa yang benar beriman atau sesungguhnya dia berdusta saja. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah akan menguji manusia. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwali wa anfusi wa thamarat. Akan aku uji kamu dengan rasa takut. Takut Covid, takut sebagainya dan sebagainya. Dan akan aku uji kamu dengan kekurangan makanan. Aku uji kamu dengan kekurangan jiwa. Dimatikan yang kita cintai, mati orang tua kita, mati istri kita, mati anak-anak kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wabassirus sabirin." Berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita ditimpa musibah, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk membaca serta menyadari. Tidak hanya sekedar membaca, tapi menyadari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Allah dan akan pulang kepada Allah. Kami datang dari Allah, tidak membawa siapa-siapa dan apa-apa yang selama ini kita miliki di dunia dan kita sangat cintai. Dan kita akan kembali kepada Allah sebagaimana kita datang, tanpa membawa siapa-siapa, tanpa membawa apa-apa yang selama ini kita miliki dan kita cintai. Kalau saja manusia sadar akan hal ini, insya Allah ujian yang berat akan terasa ringan, cobaan yang besar akan terasa kecil, dan Allah akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah akan bersolawat kepada orang-orang sabar dan akan memberikan rahmah. Kalau Allah sudah bersolawat kepada manusia, insya Allah selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat. Kalau Allah sudah memberikan rahmat kepada manusia, insya Allah berkah, selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat. Adapun bagaimana kita mengantisipasi musibah ini? Pertama, laksanakan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua adalah imun, iman, aman. Imun adalah menjaga ketahanan tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang antioksidan, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, dan juga
makanlah vitamin-vitamin sehingga imun kita akan bertambah kuat. Yang kedua, iman. Tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepadaku, akan aku berikan solusi, akan aku berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dan akan aku berikan rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Oleh karena itu, berusaha dan berdoa merupakan satu kewajiban bagi kita orang-orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib satu kaum, tidak akan merubah nasib satu bangsa, tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia tidak berjuang, berdoa untuk merubah nasibnya. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين وآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخاطئات. اللهم انصر من الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر الحاسدين واكفنا شر ما يؤذينا وأهلك من أرادنا بالسوء يا أرحم الراحمين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.